Setelah 16 tahun diabaikan, kini lumpur Lapindo kembali ramai diperbincangkan. Disinyalir, lumpur Lapindo menyimpan harta karun yang nilainya begitu besar, yang bahkan bisa membuat negara Indonesia menjadi kaya seketika. Harta karun tersebut berupa logam tanah jarang yang di dalamnya terdapat litium dan strontium. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe-nya ya. Dengan logam tanah jarang, di lumpur Lapindo merupakan mineral super langka yang menambah panjang daftar harta karun energi yang dimiliki Indonesia. Dalam rumus kimia sistem periodik, logam tanah jarang ini dimasukkan ke dalam lantanida dan aktinida. Selain masuk ke dalam golongan lantanida dan aktinida, logam tanah jarang juga disebut dengan logam transisi. Logam tanah jarang ini sangat penting dalam bidang tertentu, termasuk untuk pembuatan pesawat luar angkasa, lampu energi tinggi, dan semikonduktor. Itulah mengapa logam ini mempunyai harga yang lebih mahal dibanding emas dan platina. Selain itu, berdasarkan US Geological Survey, ada lebih dari 200 produk yang menggunakan logam tanah jarang. Khususnya adalah teknologi seperti ponsel, televisi layar datar, kendaraan elektrik hybrid, dan sebagainya. Semua litium pada lumpur Lapindo bermula dari penelitian yang dilakukan oleh tim riset mandiri dari Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Mereka pernah meneliti potensi lumpur Lapindo dan menemukan litium berdasarkan penelitian tersebut. Sementara itu, logam tanah jarang lumpur Lapindo ditemukan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM Republik Indonesia. Temuan ini tentu menjadi kabar gembira. Kendati demikian, terkait dengan kabar temuan ini, Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap aset tanah tersebut. Hal ini untuk memastikan apakah lumpur Lapindo tersebut betul-betul bernilai tinggi. Menurutnya, saat ini tim Direktur Jenderal Kekayaan Negara sudah melakukan penelitian atas tanah tersebut, sebab sebelumnya perusahaan Abu Rizal Bakri itu sudah diberikan sebagai jaminan atas hutang kepada negara. Namun, ia mengatakan jika nantinya tanah tersebut tidak bernilai atau nilainya rendah, maka pihaknya akan tetap menagih sisanya kepada lumpur Lapindo. Itu artinya memberi aset tanah tersebut sebagai jaminan tidak langsung menjadikan utang Lapindo menjadi lunas. Nah, demikian merupakan pembahasan mengenai harta karun di lumpur Lapindo. Apakah harta karun ini benar-benar ada? Tunggu kabar selanjutnya. Terima kasih kalian sudah mampir di video ini. Ini dicoba dibuat batu bata sebagai bahan bangunan. Dulu masalah ganti rugi dipukul rata, Mas, sama. Dipukul rata sama. Baik itu rumah dari bambu, dari gedung dan sebagainya. Sejarahnya masyarakat sini mengetahuinya pada tahun 2006 bulan Mei itu ada pengeboran minyak dan gas oleh PT Lapindo. Lokasinya di Desa Sawareno, posisinya dekat jalan tol kilometer 38 exit Porong ke Gempol. Itu banyak kawasan pabrik, kurang lebih kalau pabrik yang terendam sekarang 24 pabrik. Nah, lokasinya di situ awalnya pengeboran minyak dan gas oleh PT Lapindo. Itu dulu jenengan juga salah satu karyawan di situ, Pak, atau di pabrik yang lainnya itu? Kalau saya dulu memang pernah jadi security di Lapindo dari awal tahun 2006. Setelah kejadian saya malah setelah kejadian? Ya, direkrut jadi security di sini. Ya. Oke, itu ceritanya gimana, Pak, awalnya, Pak? Apa langsung tiba-tiba meletus atau terdengar gunung seperti gunung atau gimana? Waktu itu setelah pengeboran itu
tiba-tiba ada masyarakat 1-2 yang tahu pas lewat jalan situ kan jalan arah ke Desa Reno ke Tambak dari Siring. Ada ketika lewat kok ada asap mengepul di situ. Terus tiba-tiba orang-orang melihat, hanya melihat karena posisi waktu itu di polis lain tadi hanya melihat aja. Begitu aja kelihatan asap itu aja. Oh, sudah awalnya. di polis lain itu Pak ya? Sudah. Oh, sudah di polis lain. Ya. Ya. Terus kemudian tiba-tiba langsung Tambah hari tambah minggu kok banyak yang melihat berkerumunan dari beberapa daerah sekitaran sini melihat lumpur. Loh, ternyata ada semburan lumpur panas. panas ya. Terus akhirnya warga dari mulut ke mulut warga mengetahui bahwa itu lumpur Lapindo karena ada pengeboran dari PT Lapindo seperti itu. Istilahnya jadi lumpur Lapindo itu adalah dari PT Lapindo. PT Lapindo ya. Oke, cuma lokasinya di Porong sini Pak. Ya, di Porong. Kalau sampai saat ini Pak, itu luasnya yang kelelet itu kira-kira berapa desa, berapa hektar gitu? Ya, kalau luasnya area yang terdampak lumpur Lapindo ini sekitar kurang lebih 1.300 hektar mungkin. 1.300 Ya. hektar. Yang terdampak ini Pak ya? Yang terdampak ya. Kalau desanya sekitar 16 desa. 16 desa Pak. Ya, Wow, ya. berapa kecamatan itu Pak? Yang kena 3 kecamatan. 3 kecamatan ya? Tapi ya tidak keseluruhan, misalnya kecamatan Tanggulangin sebagian, Oke. Porong juga Jabon. Jabon. Oh, 3 itu. Iya. Oke. Terus sekarang ini kita